Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan para kaula muda yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bersama istri saya mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Karena itu kita balik dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah kami yang baik, yang kami sembah dan agungkan di dalam Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur untuk oksigen yang boleh kami hirup. Kami bersyukur untuk makanan minuman yang kami nikmati. Kami bersyukur untuk orang-orang yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Bapa, pagi ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami agar kami mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Terlebih, bantu kami untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 28 November 2022, terambil dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat yang ke-8, dalam tema sukacita dalam melunasi hutang. Demikianlah firman Tuhan, Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dari pembacaan itu apa yang perlu diperjelas atau ditanyakan? Silakan. Melalui bacaan ini, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa perintah dalam ayat ini yang berkaitan dengan pinjam-meminjam? Yang disebutkan dalam ayat 8 soal pinjam-meminjam adalah kita diminta untuk tidak berhutang. Artinya kita tidak membiarkan hutang itu terus melilit kita, atau kita menahan kewajiban kita untuk melunasi hutang. Tetapi sebaliknya, ketika kita memberi kembali pinjaman yang sudah kita terima, maka itu berarti kita tidak mengalami hutang, sehingga kita bersukacita karena kita sudah bebas dari hutang. Begitu juga si peminjam dana atau uang atau barang kepada kita, dia pun merasa bersukacita. Pertanyaan yang kedua, kriteria apa yang menunjukkan bahwa kita sudah memenuhi hukum Taurat? Kriteria di situ adalah bahwa mengasihi sesama. Jadi perintah-perintah Tuhan dalam hukum Taurat, khususnya pasal yang berkaitan dengan hormati orang tua atau hukum Taurat yang kelima,
sampai dengan hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini, adalah berkaitan dengan mengasihi sesama. Itu rangkuman ya dari hukum Taurat. Sehingga kalau kita mengasihi sesama, kita sudah memenuhi ketentuan dalam hukum Taurat. Bahkan ketika kita memberi hutang pun kita memberi dengan kasih, sehingga kita saling mengasihi. Nah, dari dua fakta itu kita bisa melihat lebih jauh, yaitu yang pertama berkaitan dengan sukacita melunasi hutang. Memang di dalam ayat itu dikatakan janganlah berhutang apa-apa kepada sesama. Namun kalau kita meneliti dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa asli yaitu bahasa Yunani, istilah ya yang dipakai di situ adalah berkaitan dengan memberi kembali semua yang kita sudah pakai atau pinjam. Jadi hendaklah kita memberi kembali. Artinya bahwa memang dalam tradisi kehidupan umat tidak terlepas dalam hal soal pinjam meminjam. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, ketentuan orang Israel adalah mereka memberi pinjaman kepada sesama suku-suku Israel dengan tidak ada bunga. Lalu kalau mereka memberi pinjaman kepada orang-orang di luar Israel, bangsa-bangsa yang tinggal di Israel tapi bukan suku-suku Israel, maka mereka memberi bunga. Itu adalah kebijakan mereka secara sosial. Nah, tetapi yang kita lihat bahwa pinjam meminjam itu merupakan sebuah hal yang berlaku secara umum, dan itu juga tentunya berlaku di kota besar atau ibu kota seperti Roma, di mana jemaat-jemaat Roma menetap di sana. Karena itu kita percaya bahwa Rasul Paulus meminta agar mereka mengembalikan kembali apa yang sudah dipinjamkan itu. Ketika mengembalikan kembali, maka mereka bebas dari hutang dan mereka tentu mengalami sukacita. Lalu orang yang memberi pinjaman akan juga mengalami sukacita. Nah, karena itu mari kita mengembangkan apa yang disebut pinjam meminjam tanpa bunga. Dan yang menerima pinjaman itu dia mengembalikan tepat pada waktunya, sehingga semuanya mengalami sukacita. Daripada kita pergi meminjam ke rentenir yang bunganya berbunga dan seterusnya, akhirnya kita diberi hutang yang lebih panjang lagi. Jadi mari saudara, kita mengembangkan pinjam meminjam itu memberi kembali dalam konteks mengasihi. Jadi ketika kita tidak memberi bunga, disitulah kasih muncul. Nah, apakah kita sanggup untuk memberi pinjaman tanpa bunga? Lalu yang menerima pinjaman, apakah sanggup untuk mengembalikan pada waktu yang ditentukan? Kalau itu terjadi, di mana pengembaliannya tepat waktu, pasti semuanya bersukacita. Itulah bentuk orang-orang yang hidup dalam pertobatan, sukacita yang mengikuti semua kegiatan mereka. Yang kedua berkaitan dengan ketentuan bahwa ketika kita saling mengasihi atau ketika kita mengasihi sesama, maka kita sudah memenuhi apa yang ada di dalam Taurat. Karena di dalam hukum Taurat menekankan bagaimana secara detail, misalnya menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini harta sesama, jangan berdusta, dan lain-lain. Semua itu sudah tercakup dalam hukum kasih, atau dikatakan
mengasihi sesama. Jadi ketika ditarik kepada hutang, maka apapun yang kita lakukan, ya kita lakukan dalam kasih. Artinya bahwa ketika saudara-saudara kita yang lemah membutuhkan pertolongan, kalau kita mau memberi di dalam kasih, ya silakan. Artinya kalau kita tidak mau memberi pinjaman, kita mau memberi mereka, bantu mereka dalam kasih, itu lebih bagus lagi. Jadi dua kemungkinan yang terjadi adalah bahwa kita bisa saja memberi pinjaman dan pinjaman itu tidak memiliki bunga, dan yang menerima pinjaman dia harus dilunasi sehingga tidak ada hutang. Tapi juga ketika orang membutuhkan pertolongan, kita bisa saja dalam kasih menolong dia tanpa meminta pengembaliannya. Kita membantu untuk meringankan bebannya, dan itulah bukti kasih kita kepada dia. Sehingga pada waktu ketika kita juga lemah atau kekurangan, dia mungkin sudah mengalami kondisi yang lebih baik, dia juga bisa memberi bantuan kepada kita. Disitulah saling mengasihi terjadi. Karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melakukan semuanya dalam kasih, terutama ketika kita misalnya meminjamkan dana di bank untuk ekonomi kita harus mengembalikannya pada waktunya sehingga bank lebih percaya, dan ketika kita meminta yang lebih tinggi lagi, bank bisa memberikan, sehingga kita juga mengalami sukacita. Semua orang mengalami sukacita. Juga ketika kita memiliki kartu kredit, kita tentunya harus membayar sesuai dengan tagihan yang diberikan, dan dengan demikian kita juga mengalami sukacita, dan pihak yang memberi kartu kredit juga mengalami sukacita. Oleh karena itu, yang kita lakukan adalah kita memenuhi segala kewajiban dalam kasih Tuhan. Itulah ciri orang yang bertobat dalam menantikan Tuhan Yesus. Nah, karena itu firman Tuhan ini mari kita bagikan kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang melakukan bisnis atau yang memiliki kartu kredit, atau mereka yang memiliki kekurangan. Biarlah kita yang mengenal akan keadaan mereka dapat membantu mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita untuk menjalani hidup di dalam anugerah-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini kami dapat merenungkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami mampu untuk menambahkan kasih Tuhan yang boleh menjadi berkat yang mempersatukan umat, sehingga kami terus memberikan ciri pertobatan yang menghasilkan sukacita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ampuni dosa kami, sertai kami dalam jalan hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita semua dalam minggu ini. Amin.